Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali sebelum beraktivitas di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 25 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 8 ayat 27 hingga 30 demikian. Lalu berkatalah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bertekun mencari Tuhan. Setelah dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang Samaria, Filipus dipimpin oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida, penganut agama Yahudi dari Etiopia. Tuhan memimpin seluruh misi penginjilan dari para murid. Tuhan yang membuka jalan ke kota-kota besar, Tuhan juga yang memimpin ke jalan yang sepi. Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa bijaksana Tuhan kadang sulit kita pahami, tetapi bijaksana Tuhanlah yang harus kita jalankan. Seorang penginjil besar seperti Filipus yang sanggup berkhotbah dan mempertobatkan sebuah kota di Samaria sekarang harus pergi ke tempat yang begitu sepi dan memberitakan Injil hanya kepada satu orang saja. Bukankah ini membuat bakat besar jadi sia-sia? Tetapi jalan Tuhan adalah yang paling tepat dan bijaksana. Bukan saja penginjilan ini penting untuk memenangkan seorang manusia, tetapi juga menjadi jalan untuk berita Injil masuk ke tanah Etiopia melalui sida-sida yang akan diinjili oleh Filipus. Sida-sida ini adalah pengikut agama Yahudi walaupun dia sendiri bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Umumnya tugas sebagai sida-sida membuat seorang harus dikebiri untuk bisa menjalankan tugasnya di istana Ratu Etiopia. Karena keadaannya inilah dia dilarang masuk ke bait suci berdasarkan perintah Tuhan di dalam Ulangan pasal 23 ayat 1. Tetapi walaupun dia tidak mungkin masuk ke dalam bait suci, dia tetap punya kerinduan untuk datang ke bait Tuhan dan sujud kepada Tuhan, sebagaimana tempat yang telah disediakan bagi kaum prosulit Yahudi yang menjadi agama Yahudi walaupun mereka bukan dari suku Yahudi. Ia seorang dengan semangat beribadah yang begitu besar diperhatikan oleh Tuhan. Dia dengan rela berjalan jauh dari Etiopia menuju Yerusalem hanya untuk beribadah di luar bait suci karena keadaannya. Tapi orang-orang Yahudi tidak terima dia, namun Tuhan telah menerima dia. Baik orang Samaria maupun sida-sida, keduanya adalah kelompok yang dihina oleh orang-orang Yahudi, dan keduanya dimenangkan bagi Kristus oleh Filipus. Roh Kudus memerintahkan Filipus untuk mendekati kereta dari sida-sida itu, setelah sebelumnya Roh Kudus mempersiapkan sida-sida itu untuk mendengarkan berita Injil. Bagaimanakah Roh Kudus mempersiapkan sida-sida itu? Dengan menggerakkannya untuk membaca kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8. Di sana tentang nubuat Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya seperti domba dibawa ke pembantaian. Sangat mungkin kalau sida-sida ini begitu tergerak hatinya melalui pembacaan kitab Yesaya di dalam ibadah di bait suci meskipun dia tak diizinkan masuk ke dalamnya. Mampu memiliki kitab suci sendiri adalah hal yang menunjukkan kekayaan orang ini. Tidak banyak orang yang dapat membeli kitab suci yang memiliki harga sangat mahal pada masa itu. Tetapi walaupun mampu memiliki kitab suci sendiri, sida-sida ini tidak mendapatkan anugerah boleh berada di bait suci untuk menyembah Tuhan. Kerinduannya akan Tuhan sedemikian besar, sehingga dalam perjalanan pulang dia masih membaca dengan bersuara kitab suci yang dia miliki. Ternyata dia membaca ayat-ayat yang akan memudahkan Filipus untuk memberitakan Injil kepada dia. Roh Kudus telah mempersiapkan sida-sida ini untuk mendengarkan Injil Tuhan dari penyampaian Filipus. Saudara sekalian, bagian ini mengisahkan pertobatan yang begitu indah. Pertobatan dari seseorang yang di dalam keadaan hina dan tertolak,
tetap berusaha mencari Tuhan. Haus untuk mendengarkan firman, haus untuk mengenal Tuhan, dan haus untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan mempedulikan dia dan menggerakkan dia untuk meminta Filipus untuk membaptiskan dia. Betapa jauhnya kita yang sering kali mengabaikan semua ini. Kita terkadang begitu kering hatinya di dalam hal-hal rohani. Kita begitu tak peduli terhadap kebenaran firman Tuhan walaupun setiap minggu kita bisa berbakti dan beribadah. Tapi apakah semua itu telah mempengaruhi jiwa kita? Kita juga terkadang menganggap ibadah sebagai rutinitas menjemukan yang terpaksa dilalui. Sadarkah kita betapa jauhnya kita sudah jatuh? Kisah ini membuat kita sadar dan malu akan keadaan rohani kita yang begitu miskin dan kering. Mari bertobat. Mari cari Tuhan dengan haus. Mari beribadah kepada Dia dengan sukacita dan dengan hati yang penuh sorak-sorai. Sida-sida itu begitu mencari Tuhan dan Tuhan tidak mengabaikan dia. Biarlah kita juga begitu rindu akan Tuhan dan firman-Nya. Bertekunlah membaca firman-Nya, sebab itulah pintu masuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, agar kita makin mengenal Dia. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mencari Dia dengan tekun, bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami tahu di pagi hari ini. Bagaimana seorang yang akhirnya Tuhan selamatkan oleh karena kerinduannya kepada Tuhan. Kerinduannya mempelajari firman-Mu. Dan ternyata Roh Kudus mempedulikan dia, menjamahnya, dan memberikan penjelasan yang lebih jauh lagi tentang siapakah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang ia baca tetapi tidak dikenalinya. Ya Bapa di sorga, kami mohon ampun kepadamu. Karena walaupun kami sesungguhnya sudah menjadi pengikut Kristus sekian tahun, tapi kadang-kadang kami lemah dalam hal-hal rohani. Kami tidak bertekun di dalam mencari akan Engkau dan mengenal Engkau lebih sungguh dan lebih dalam lagi. Sehingga kesaksian kami kadang kabur tak bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, bangkitkanlah kerinduan dan semangat untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, mencari Dikau dengan firman-Mu, bersekutu dengan Engkau di setiap waktu, agar kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu. Kami berterima kasih oleh karena kesetiaan-Mu dan kesabaran-Mu untuk menuntun iman kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, apapun keadaan kami pada pagi ini, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Hamba-Mu mendoakan setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus semakin rindu akan Dikau, mencari Dikau dalam kebenaran firman-Mu, dan memberikan waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Engkau, agar mereka semakin menikmati pertumbuhan rohani yang baik dan memahami segala jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu pagi ini. Lalu ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala kehidupan kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami penghiburan, berilah kami semangat untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.